bukan maling kundang. Tapi anak ini tega sekali. Di sebuah desa kecil yang tenang, ada seorang ibu tua bernama Bu Ropiah yang tinggal di sebuah panti jompo. Usianya sudah menginjak 75 tahun. Tapi meskipun tubuhnya mulai renta, semangatnya untuk hidup tetap menyala. Setiap pagi, Bu Ropiah bangun lebih awal daripada penghuni lainnya di panti jompo, membantu para perawat merapikan tempat tidur, dan sesekali membacakan doa bagi mereka yang sakit. Namun, di balik senyumnya yang hangat, tersimpan luka mendalam yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Bu Ropiah memiliki seorang anak laki-laki bernama Mukti, yang dulu ia besarkan dengan penuh kasih sayang. Namun, hidup tak selalu berjalan seperti yang diharapkan. Mukti, anak satu-satunya, sudah lama meninggalkan ibunya di panti jompo ini dan tak pernah menengok atau menghubunginya lagi. 3 tahun yang lalu, Mukti datang ke panti jompo bersama istrinya, Nabila, dan menyerahkan ibunya ke tempat itu. Awalnya, Bu Ropiah merasa sedih dan terkejut. Ia tak pernah mengira bahwa Mukti, yang dulu begitu ia sayangi, akan tega meninggalkannya di tempat ini. Namun, Mukti punya alasan yang ia sampaikan dengan dingin. "Ibu, aku dan Nabila sudah tak punya waktu untuk merawat ibu di rumah. Kami sibuk dengan pekerjaan, dan ibu pasti lebih nyaman di sini. Di panti, ibu akan dirawat dengan baik," kata Mukti tanpa menatap langsung mata ibunya. Nabila, istrinya, yang berdiri di sampingnya hanya diam, wajahnya tanpa ekspresi. Sejak menikah dengan Nabila, Mukti berubah. Ia menjadi lebih fokus pada karir dan gaya hidup mewah yang didorong oleh istrinya, yang suka berfoya-foya dan menghabiskan uang tanpa berpikir panjang. Nabila sering mengeluh bahwa kehadiran Bu Ropiah di rumah mereka mengganggu privasi mereka sebagai pasangan muda. Bu Ropiah tak ingin menjadi beban, jadi ia hanya mengangguk pelan. "Kalau memang ini yang terbaik untuk kalian, ibu ikhlas. Ibu akan baik-baik saja di sini," ucapnya lembut, meskipun hatinya hancur. Hari demi hari berlalu, dan Mukti tak pernah datang lagi. Bu Ropiah belajar untuk menyesuaikan diri di panti jompo. Meski terkadang rindu kepada anaknya, ia selalu berusaha tersenyum dan berbuat baik kepada sesama penghuni panti. Di panti jompo itu, ia bertemu dengan banyak orang tua lain yang juga ditelantarkan oleh keluarganya. Bersama mereka, Bu Ropiah menemukan kebahagiaan baru dengan cara yang sederhana. Berbagi cerita, berdoa bersama, dan saling menguatkan satu sama lain. Namun, setiap kali ada kunjungan dari keluarga penghuni lain, Bu Ropiah tak bisa menyembunyikan rasa sedihnya. Ia berharap suatu hari Mukti akan datang menjemputnya, atau setidaknya mengunjunginya. Sementara itu, di luar sana, kehidupan Mukti dan Nabila berjalan semakin mewah. Mukti bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan besar, dan dengan gaji yang tinggi, mereka bisa hidup dengan sangat nyaman. Nabila sering mengajak Mukti berbelanja barang-barang mewah, dari tas bermerek hingga perhiasan mahal. Mereka sering berlibur ke luar negeri, menghabiskan waktu di resort-resort mewah. Di resort-resort mewah, tanpa sedikit pun mengingat keberadaan Bu Ropiah yang mereka tinggalkan di panti. Suatu malam, di tengah kemewahan hidup mereka, Mukti dan Nabila berbincang di ruang tamu besar rumah mereka. "Mas, nanti akhir bulan kita liburan ya. Aku lihat ada promo villa di Bali. Kita bisa menginap di sana seminggu," kata Nabila dengan antusias. Mukti mengangguk setuju. "Boleh, kita tinggal atur saja. Aku juga butuh refreshing setelah kerja keras." Namun, dalam lubuk hatinya,
Mukti mulai merasa ada sesuatu yang hilang. Sekali waktu, ia ingat ibunya yang tinggal sendirian di panti jompo. Tapi setiap kali perasaan bersalah itu muncul, ia cepat-cepat menepisnya. Nabila selalu menghiburnya dengan kemewahan yang bisa mereka nikmati bersama. Kehidupan mereka terus bergulir seperti itu, sampai suatu hari, nasib buruk menghampiri. Di tengah kesibukan dan kemewahan hidup mereka, perusahaan tempat Mukti bekerja mendadak mengalami masalah finansial besar. Karena salah kelola dan keputusan-keputusan buruk dari para petinggi perusahaan. Perusahaan itu bangkrut. Mukti kehilangan pekerjaannya dalam sekejap mata. Mereka yang dulu hidup dengan segala kemewahan kini harus berjuang untuk tetap bertahan. Rumah besar mereka terancam disita oleh bank karena kredit yang tak bisa mereka bayar. Mobil mewah mereka jual untuk menutupi hutang. Dan liburan ke Bali yang sudah direncanakan pun batal. Nabila yang terbiasa hidup mewah tak bisa menerima kenyataan ini dengan baik. Setiap hari ia mengeluh kepada Mukti. "Ini semua salahmu, Mas. Kenapa kamu gak lihat tanda-tandanya dari awal? Kenapa kita sampai terlilit hutang seperti ini? Aku gak bisa hidup begini," teriak Nabila suatu malam ketika mereka hanya bisa makan nasi dengan lauk seadanya. Mukti yang sudah tertekan oleh keadaan hanya bisa diam. Ia tahu bahwa ini bukan salahnya sepenuhnya, tapi ia juga sadar bahwa selama ini ia terlalu memanjakan Nabila dan terlalu sibuk mengejar kemewahan tanpa memikirkan masa depan mereka. Hari-hari mereka semakin berat, hutang menumpuk, barang-barang berharga habis dijual, dan teman-teman yang dulu sering bersama mereka di pesta-pesta mewah kini menjauh. Nabila semakin sering marah-marah, sementara Mukti merasa kehilangan arah. Sementara itu, Bu Ropiah di panti jompo tetap menjalani hari-harinya dengan sabar dan penuh syukur. Ia telah mengikhlaskan semua yang terjadi, termasuk penelantaran yang dilakukan oleh anaknya. Ia bahkan sering membantu para perawat merawat penghuni lain yang lebih tua dan sakit-sakitan. Suatu hari, seorang perawat bertanya padanya, "Bu Ropiah, apa ibu tidak merasa marah atau sedih karena anak ibu tidak pernah datang lagi?" Bu Ropiah tersenyum lembut. "Ibu sudah memaafkan semuanya. Mungkin anak ibu punya alasan sendiri. Yang penting ibu sudah berusaha mendidiknya dengan baik. Selebihnya biar Allah yang mengatur." Jawaban itu membuat perawat terharu. Di tengah segala kesulitan yang dialami, Bu Ropiah tetap menunjukkan hati yang besar dan penuh ketulusan. Namun, nasib buruk tak berhenti menghantam kehidupan Mukti dan Nabila. Nabila yang sudah tak tahan hidup dalam kesulitan memutuskan untuk meninggalkan Mukti. Ia pergi tanpa pamit, membawa sisa-sisa uang yang mereka miliki. Mukti yang sudah kehilangan segalanya kini benar-benar hancur. Rumah mereka disita dan Mukti harus tinggal di sebuah kos kecil yang kumuh. Dalam keputusasaan, Mukti akhirnya tersadar akan kesalahannya selama ini. Ia ingat bagaimana ia meninggalkan ibunya di panti jompo, mengejar kemewahan dan kebahagiaan semu bersama Nabila. Sekarang, setelah semuanya hilang, ia merasa sangat bersalah. Suatu hari, Mukti memutuskan untuk mengunjungi panti jompo tempat ibunya tinggal. Dengan hati penuh penyesalan, ia memasuki gerbang panti dan mencari ibunya. Di sana, ia melihat ibunya sedang duduk di taman, membaca Al-Quran dengan tenang. Wajah ibunya tampak damai, jauh dari kesedihan atau rasa marah yang ia bayangkan. "Ibu," suara Mukti lirih, hampir tak terdengar. Bu Ropiah menoleh dan melihat Mukti berdiri di depannya. Ia tersenyum lembut.
tanpa sedikit pun menunjukkan rasa kecewa. "Mukti, kamu datang juga akhirnya. Apa kabar, Nak?" Mukti langsung sujud di kaki ibunya, menangis sejadi-jadinya. "Ibu, maafkan aku. Aku telah salah. Aku telah menelantarkan ibu demi hal-hal yang gak penting. Sekarang aku kehilangan segalanya, Ibu." Puropia mengelus kepala Mukti dengan lembut. "Sudahlah, Nak. Ibu sudah lama memaafkanmu. Yang penting sekarang kamu sadar dan mau kembali. Ibu gak pernah marah, hanya rindu." Mukti terus menangis di pelukan ibunya. Seluruh beban yang ia pikul selama ini terasa sedikit terangkat. Ia sadar bahwa cinta ibunya begitu besar, bahkan setelah semua perlakuan buruk yang ia lakukan. Setelah kejadian itu, Mukti bertekad untuk memperbaiki hidupnya. Ia mulai bekerja keras di sebuah pabrik kecil, dan setiap minggu ia selalu mengunjungi ibunya di panti jompo. Meskipun hidupnya kini sederhana, ia merasa lebih tenang karena bisa kembali dekat dengan ibunya yang penuh kasih sayang. Karma yang ia alami menjadi pelajaran hidup yang berharga, dan Mukti tak lagi mengejar kemewahan duniawi yang hanya semu. Puropia pun terus menjalani hidupnya dengan tenang, dikelilingi oleh orang-orang yang ia sayangi di panti jompo. Meskipun tubuhnya semakin renta, hatinya tetap penuh dengan cinta dan ketulusan.